Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jauzar Rahmat dengan nomor NIM 8066. Izin mempresentasikan materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskular jantung. Kardiovaskular terdiri dari dua kata, kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sehingga sistem kardiovaskular ini merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan dan memberikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh untuk metabolisme tubuh. Jantung merupakan salah satu organ yang paling penting di dalam tubuh dengan berdenyut lebih dari 100.000 kali dengan 7.000 liter darah yang dipompa di dalam sistem saluran darah. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri dengan bentuknya menyerupai kerucut dan menjadi pusat kehidupan. Jantung dilapisi oleh dua perikardium yaitu visceral dan parietal yang berfungsi untuk membantu jantung agar tetap berada dalam posisi yang tepat. Jantung merupakan organ muskuler berongga dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung bersuara duk-duk dengan duk pertama merupakan penutupan katup atrioventrikular dan duk kedua merupakan penutupan katup semilunar. Jantung terdiri dari 4 ruang utama dengan 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium merupakan ruang atas jantung yang berfungsi menerima darah dari tubuh dan paru-paru. Sedangkan ventrikel merupakan bagian bawah jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Secara umum, ruangan jantung dibagi menjadi dua, yaitu ruangan jantung kanan dan ruang jantung kiri. Ruang jantung kanan yaitu darah mengalir ke atrium kanan menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspid. Sedangkan ruang jantung kiri, darah dari paru-paru mengalir ke atrium kiri menuju ventrikel kiri melalui katup bicuspid. Struktur jantung terbagi menjadi 3 macam, yaitu perikardium atau lapisan luar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Perikardium adalah kantung fibrosa pelindung yang membungkus jantung dan pembuluh darah besarnya. Fungsi perikardium yaitu membatasi pergerakan jantung yang berlebihan. Miokardium atau lapisan tengah yaitu bagian tengah jantung yang memiliki fungsi utama untuk melakukan kontraksi atau denyut jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan relaksasi saat pengisian darah kembali. Sedangkan endokardium adalah lapisan dalam dinding jantung yang menutupi ruang dan katup internal. Endokardium berfungsi menjaga permukaan bagian dalam jantung tetap halus sehingga aliran darah tidak terhambat dan mencegah gumpalan. Ruang jantung terbagi menjadi 4, yaitu serambi kanan dan bilik kanan, serambi kiri dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pada serambi kiri atau atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen, dan bilik kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan untuk katup jantung terbagi menjadi 2, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. Pada katup atrioventrikular terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu katup tricuspid dan katup bicuspid. Tricuspid ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi untuk mengalirkan darah dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Sedangkan katup bicuspid itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Pada katup semilunar terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal merupakan katup yang terletak di antara bilik jantung kanan bawah dan arteri yang membawa darah ke paru-paru. Katup ini berfungsi mengontrol aliran darah di jantung. Pada katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup aorta akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh, dan akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Selanjutnya, otot jantung atau miokardium. Otot jantung atau miokardium merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi untuk memompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Otot jantung bekerja secara otomatis dan mendapatkan pasokan darah dari 2 pembuluh darah utama, yaitu arteri koroner kanan dan kiri. Otot jantung ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu sel otot jantung ini membantu kontraksi sel lain serta membantu membersihkan zat-zat hasil metabolisme jantung atau karbon dioksida.
Selanjutnya, siklus jantung. Siklus jantung yaitu kejadian yang terjadi di dalam jantung selama peredaran darah. Terdapat 3 periode jantung. Yang pertama, periode kontraksi atau sistol, lalu periode dilatasi atau diastol, dan periode istirahat. Periode kontraksi yaitu kondisi ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bikus dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Periode dilatasi yaitu kondisi ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka. Periode istirahat yaitu waktu periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 X per menit. Sedangkan kelainan-kelainan yang dapat terjadi pada jantung yaitu ada jantung koroner, aritmia, gagal jantung, serta serangan jantung. Jantung koroner yaitu tumpukan lemak dan kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan oksigen yang cukup, disebabkan oleh merokok, darah tinggi, kolesterol, DM, obesitas, dan stres. Aritmia yaitu penyakit yang sering ditandai dengan kondisi denyut jantung tidak normal atau tidak beraturan, bisa lebih lambat atau bradikardia, dan lebih cepat atau takikardia. Aritmia disebabkan oleh serangan jantung tiba-tiba, perubahan struktur jantung, serta penyumbatan pada arteri. Gagal jantung yaitu terjadinya gerakan spontan jantung yang tidak bisa memompa darah sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen untuk darah secara otomatis akan terhenti dan penyempitan arteri. Akibatnya mengurangi kemampuan arteri dalam bekerja untuk jantung, kerusakan otot jantung, penyakit gangguan irama jantung. Yang terakhir, serangan jantung yaitu kondisi penyakit yang disebabkan karena ada bagian dari otot jantung yang mengalami kematian atau kerusakan sehingga aliran darah pada jantung tidak bisa terjadi atau tersumbat, sehingga tubuh tidak bisa menerima oksigen dan darah atau nutrisi sesuai kebutuhan. Tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung yaitu di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada menjalar ke bahu dan dada, dari dada menjalar ke rahang, di dada bawah di ulu hati, dan di daerah punggung di antara kedua belikat. Dan yang terakhir ada tes-tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan jantung. Yang pertama ada tes elektrokardiogram atau EKG, lalu ada tes fisik, ronsen atau X-ray dada, USG jantung, dan MRI atau CT scan dada. Tes elektrokardiogram atau EKG merupakan tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. EKG membantu mendiagnosis kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, dan penyakit jantung koroner. Hal yang dapat ditunjukkan oleh pemeriksaan EKG yaitu laju atau kecepatan denyut jantung serta ritme denyut jantung. Pemeriksaan fisik seperti pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah. Lalu ronsen atau X-ray dada dipakai untuk melihat adanya pembesaran pada jantung. Selain itu, USG jantung merupakan gambar yang dihasilkan melalui gelombang suara. Dan yang terakhir, magnetic resonance imaging atau MRI atau yang disebut dengan CT scan dada digunakan untuk mengetahui adanya dan seberapa parah penyempitan pada pembuluh darah jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.